sih seperti itu ucapannya. Maka bersyukurlah kita dijauhkan dari perkara, terutama para ummahat, dijauhkan dari perkara ini, karena ini penyebab dosa besar. Maka Nabi menceritakan apa yang terjadi di kalangan mereka Arab. Yang ketiga dari penyebab masuknya api neraka, dan mungkin ini juga jarang, tolabat tolak biduni sabab. Meminta tolak tanpa sebab. Dan ini juga dari perkara yang paling besar. Maaf ya, terutama di Arab. Kami mendapati banyak. Walau alam di Indonesia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan yang lainnya dari hadis Thauban, maula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, yang sanadnya dari Ismail an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma Ar-Rahabi dari Thauban. Maka sanadnya sahih. Ismail di sini Ibnu Ulayyah dan Ayub As-Sikhtiyani, dua-duanya imam, dan Abu Kilabah, yang mana Abu Kilabah di sini adalah Abdullah ibnu Zaid, imam juga, dari Ar-Rahabi ataupun Abu Asma Ar-Rahabi thiqah dari Thauban. Maka hadis ini hadis yang sahih dan telah disahihkan pula oleh Syekh kami Mukbil, yang mana lafadznya disebutkan ayyumamra'atin sa'alat zaujaha at-talaq biduni ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Ayyumamra'atin talabat talaq biduni ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Siapapun, kata Nabi, dari perempuan yang mana dia itu meminta tolak biduni ma ba'sin, ini alasannya, tanpa suatu sebab syar'i, meminta tolak tanpa suatu sebab syar'i, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hadis ini sahih. Sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara saya. Maaf ya, jika kalian biasalah di dalam rumah tangga ada percekcokan sedikit, apakah pernah jam 5:30? Adzan 5:30. Hah? Jam 6 lewati masih lah. Masih sedikit lagi. Biar ini selesai. Sekarang saya mau tanya, bagaimana? Pernah antum berseteru kemudian minta tolak? Tolak aku wahai bang. Ceraikan aku atau antarkan aku kepada rumah ibuku dan bapakku. Seperti itu. Maka ini pun dari kita bersyukur istri-istri kita orang Indonesia, yang mana masalah tolak itu perkara yang besar. Namun untuk orang Arab, dan ini kenapa hadis ini ada, karena Nabi dari Arab. Ingin Nabi memberitahukan bahwa perkara ini banyak terjadi. Maka di dalam hadis ini kami pun mendapati percekcokan di rumah tangga antara laki-laki dan perempuan, cekcok yang tidak mengandung unsur akhlak. Seperti misalnya suaminya selingkuh. Kalau ini minta tolak boleh apa tidak? Bolehlah. Selingkuh di depan mata kita dengan bosnya. Karena dibiarkan istrinya kerja, akhirnya diselingkuhi bosnya. Minta tolak. Dia ataupun kita. Pokoknya yang jadi jelas kebalikannya, laki-lakinya yang selingkuh, istrinya minta tolak. Maka ini perkara yang mungkin bisa masuk karena ada syar'i. Namun di sini biduni mabaksin. Percekcokan rumah tangga adalah percekcokan yang perkara biasa. Bahkan jika antum rasakan monoton terus. Dalam keadaan setelah pulang ngajar, istri senang, bahagia. Kemudian pulang ngajar lagi, senang, bahagia, senyum. Monoton enggak? Monoton ya. Maka ada sedikit permasalahan itu, tapi sedikit ya. Kalau Arab mengatakan kalmilh fit ta'am. Seperti garam yang sedikit pada sop, pada marok. Yang dibutuhkan. Kalau sop tanpa garam enak apa tidak? Tidak. Maka sedikit jadi enak. Nah itu dibutuhkan agar ada sedikit percekcokan, agar nanti setelah itu kita saling merujuk dan akhirnya saling romantis dan bertambah kecintaan. Namun ini hanya diminta sedikit. Dan orang-orang Indonesia mungkin seperti itu. Paling cekcok, pulang ke rumah, istrinya cekcok dan sebagainya karena salah paham kecemburuan, maka paling istrinya
tidak akan meminta tolak. Mungkin dia akan menutup pintu, kemudian lari tik 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 tik, tik ke kasur, kemudian menutup dirinya dengan bantal atau selimut, sudah. Itu. Maka kalau di Arab, percakapan sedikit yang membuat naik darah laki-laki, maka laki-laki akan mencela dan sebagainya, keluarlah perempuan dengan ucapan, "Ida anta rajul taliknil an." Jika kamu laki-laki, ditantang lagi. Jika kamu laki-laki, tolak aku sekarang. Maka kami melihat, dan ini kenyataan bukan basa-basi. Banyak perceraian. Baru kemarin menikah 2 bulan cerai. Perempuan kebanyakan nikah di Yaman sebelum 17 tahun. Kebanyakan seperti itu. Umur 20 tahun sudah janda, punya anak 1. Kemana suaminya? Tolak. Kalau kita melihat dari kerabat-kerabat yang ada dari istri-istri, mesti banyak ada yang ditolak. Kenapa? Perkara sepele. Ribut suatu hari, kemudian istrinya langsung, "Ida anta rajul taliknil an." Tolak aku sekarang. Yang namanya laki-laki, apalagi lagi marah, ya masuk syaitan, gengsi. Kamu mau minta tolak? Aku laki-laki. Kau sebut tadi, kalau kamu memang laki-laki, tolak aku. Aku tolak kau sekarang. Tolak. Dan kebanyakan Arab, jika mentolak, 1 tolak, dianggap ya sudah, pokoknya nggak mau lagi. Dikasih tahu sama ibunya, maka ibunya asobiyah. Asobiyah itu ta'assub. Ya, berbuat gitu istrinya kepada anakku laki-laki. Tolak saja kalau memang laki-laki. Kau laki-laki anakku, tolak saja, perempuan banyak. Masuk kepada urusan orang tua, akhirnya ditolak. Kami mendapati dari kerabat-kerabat istri-istri kita yang Yaman, yang 3 itu, kebanyakan tolak. Dan kalau ditanya perkara sepele seperti itu. Maka yang ketiga, penyebab masuk api neraka, banyak meminta tolak. Maka alhamdulillah perkara ini mungkin jauh bagi saudara-saudara kita. Maka syukurilah perempuan-perempuan di Indonesia tidak mudah meminta tolak. Sekarang saya mau tanya, benar tidak ada jika masalah meminta tolak? Itu pertama. Kedua, jika mereka mengatakan, misalnya tahu dari orang Arab atau bagaimana, ya sudah pulangkan aku pada ibuku atau bapakku, apa yang mau dilakukan? Kalau kamu memang laki-laki, langsung ditolak. Al-muhim, alhamdulillah, istri-istri kita tidak sampai kepada seperti itu. Sehingga jarang laki-laki, apalagi salafiyin, mentolak istrinya karena permasalahan cekcok. Yang salah paham, yang setelah itu mereka the big regret, penyesalan yang dalam. Ingin dirujuk lagi, sudah tidak. Apalagi sudah masuk ta'assub dari keluarga, apalagi mereka menikahkan dengan anak paman, anak bibi, itulah dari salahnya. Jadi menikahi sepupu. Jadi pamannya ngamuk, ya sudah, tolak. Ya sudah, akhirnya berbuntut kepada keluarga. Maka masih ada waktu atau kita cukupkan, terserah. Masih. Maka juga dari penyebab yang menyebabkan perempuan juga masuk kepada api neraka. Dan ini kami mohon agar setiap umahat untuk tidak melaksanakannya at-tabarruj was-sufur. Yang mana para perempuan keluar untuk bekerja, untuk berdagang, pokoknya keluar menjemput anak dan sebagainya, tidak menggunakan hijab syar'i dan bahkan menggunakan make up, eyeshadow ataupun bibir merah, bibir mer, lipstick, sehingga membuat bunga-bunga liar di trotoar yang membuat fitnah bagi laki-laki yang ada di jalanan. Dan juga bagi perempuan-perempuan yang bekerja, maka membuat teman kantornya ataupun bosnya bahkan bisa menjadi selingkuhan. Maka di sini nasihat kami kepada para umahat, insya Allah terjauh dari perkara ini, ataupun kepada yang baru ngaji, ataupun kepada para salafiyin yang istri-istrinya suka tabarruj, please dinasehati. Karena ini penyebab masuk api neraka. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
Qarna fi'lun madhi, fi'lun amr. Dan masuk di sini nun niswah waqarna fi buyutikun. Wajib bagi perempuan untuk asalnya itu tinggal di rumah-rumahnya. Maka jika mempunyai bisnis di rumahnya. Apalagi di zaman sekarang bisa jualan online dan sebagainya. Maka tidak mesti di kantor, tidak mesti ikhtilat, tidak mesti bertemu dengan teman laki-laki, tidak mesti di kantor duduk dengan bosnya. Apalagi dia sekretaris di kamar khusus dengan bos, maka dia akan terjadi khulwah, dan khulwah salisuha syaitan, maka yang ketiga syaitan, akhirnya terjadi selingkuhan dan sebagainya. Maka penyebab dari masuk api neraka adalah dikarenakan tabarruj wasufur. Maka diperintahkan di Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian, lah di sini la nahyah, wala tabarrujna, janganlah kalian bertabarruj. Maknanya keluar dengan berdandan, membuat fitnah orang-orang yang ada di luar, maka dilarang. Seperti tabarrujnya tabarrujal jahiliyatil ula, orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka di dalam pendalilannya mereka penyebab masuk api neraka dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Dikatakan sinfani min ahlin nar, dua jenis dari manusia yang masuk api neraka. Dari jenis yang kedua an-nisa kasiyat ariyat, yang mana perempuan-perempuan yang kasiat maknanya menutupi dari alat kemaluannya, kasiat. Namun ariyat maknanya dia menutupi aurat, tetapi auratnya masih terlihat. Bagaimana ini? Bisa jadi dia menutupi pakaiannya dengan perkara yang ketat, dan itu di zaman sekarang. Menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, sengaja ditimbulkan apa yang ada di dada, sengaja ditimbulkan apa yang ada di belakang, maka terlihat. Dan sekarang ada juga hijab gaul, jilbab gaul. Menggunakan jilbab dan punduk-punduk untaknya masih terlihat di atas, di belakang. Dan begitupun hijab gaul itu hijab yang menutupi dari atas ke bawah, namun sempit sehingga jelas dari dada dan dari bokongnya dan sebagainya. Maka ini disebutkan oleh Nabi, mereka para penduduk api neraka kasiyat ariyat. Mereka menggunakan pakaian tetapi masih telanjang. Mumilat ru'usuhunna ka siasi al-baqar, atau diriwayat siasi al-ba'ir, bahwa di atas kepalanya ada punduk-punduk sapi ataupun punduk-punduk unta. Seperti rambutnya digulung di atas kelihatan. Maka ini hijab gaul, ataupun yang sekarang lagi trendy adalah hijab gaul islami. Maksudnya hijab islami tetapi gaul. Diketatkan di depan, diketatkan di belakang, dan ini di Arab banyak sekali. Bahkan penutup cadar dibuka dari sini dan dari sini, sehingga hidungnya Arab yang panjang itu akan terlihatan hanya setengah seperti ini. Maka ini membuat fitnah, apalagi fitnah masalah wajah. Jadi mereka bahkan menutup wajahnya, tetapi dibuka. Dan itu bagi perempuan-perempuan tahu. Mereka akan datang kepada tukang jahit untuk dibuka bla bla bla, dan tukang jahit pun tahu, sehingga menggunakan cadar. Namun cadarnya cadar gaul. Jadi yang lagi tren di sekarang cadar gaul, cadar yang dia itu intinya terlihat dari hidung dan bentuk wajah yang apalagi Arab panjang, maka kelihatan panjang. Kalau orang Indonesia dari sini sudah kelihatan bahwa ada jarak antara hidung dengan cadarnya. Alhamdulillah, maka terjauh dari fitnah. Maka inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, masih banyak namun ada makanan menunggu untuk disantap. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka